Film dibuka dengan aksi perampokan sebuah bank di kota Boston yang didalangi oleh Douglas McRae dan Jim Coughlin. Mereka dan dua teman lainnya masuk dan merampok sebuah bank menggunakan jaket dan topeng untuk menutup identitas serta membawa senjata api laras panjang. Terlihat jika komplotan Douglas ini sudah sangat terlatih dan sepertinya sudah beberapa kali melakukan aksi perampokan seperti ini. Di dalam bank, mereka meminta manajer bank yang bernama Claire untuk membuka berangkas besi untuk mereka, karena semua uang di bank ini tersimpan di dalam berangkas tersebut. Jim yang geram melihat asisten manajer laki-laki yang bertingkah cukup aneh memukul asisten manajer itu hingga babak belur karena mengira jika ia telah menekan alarm senyap di bank tersebut. Saat Douglas menghentikan tindakan Jim tersebut, Claire melihat tato yang ada di leher Jim dan ia pun jadi mengetahui ciri-ciri dari salah satu perampok tersebut. Setelah mendapatkan uang dari berangkas, mereka pergi dari bank dan membawa serta Claire untuk dijadikan tameng dan sandera apabila mereka dihadang oleh polisi. Di mobil, Douglas mengatakan kepada Claire bahwa dia tidak akan disakiti, dan mereka pun melepaskan Claire di sebuah pantai. FBI yang datang ke lokasi kejadian pun terlihat kesulitan menemukan jejak-jejak kejahatan para perampok tersebut karena mereka bergerak dengan sangat profesional tanpa meninggalkan jejak. Adapun jejak yang ditinggalkan hanyalah berupa mobil van yang tadi para perampok itu pakai untuk kabur dan itu pun sudah dalam keadaan gosong karena telah dibakar. Selanjutnya Douglas, Jim, dan anggota perampok itu berkumpul di sebuah lapangan hoki. Di situ Jim bilang total hasil uang yang mereka rampok sekitar 90 juta dolar. Ternyata ada satu masalah karena si Claire yang sempat mereka sandra tadi ternyata tinggal di lingkungan para perampok ini. Sehingga Jim takut jika suatu saat mereka bakal tertangkap. Jim yang berpikir ingin membunuh Claire pun ditenangkan oleh Douglas yang mengatakan semua akan baik-baik saja dan meminta Jim jangan bertindak gegabah. Claire sendiri terlihat berada di kantor FBI untuk dimintai keterangan oleh agen Frawley. Dan agen Frawley mengatakan jika tersangka perampokan ini diduga berasal dari lingkungan yang bernama Charlestown, sebuah lingkungan yang memang dihuni oleh para penjahat dan perampok seperti mereka. Selanjutnya Douglas dan Jim membagikan sedikit hasil uang rampokan ke beberapa orang yang menyuplai aksi perampokan mereka, seperti penyuplai senjata dan pemberi informasi tentang bank target mereka kemarin. Setelah itu, Douglas dan teman-temannya bersantai di sebuah bar. Di sana Douglas bertemu Krista, mantan pacarnya yang juga adalah adik dari Jim, sahabatnya si Douglas. Terlihat walaupun sudah putus, si Krista ini masih mencintai Douglas. Adegan berlanjut lagi saat Douglas mendatangi alamat rumah Claire, si manajer bank kemarin, dan membuntuti aktivitasnya di hari itu. Douglas yang melihat Claire masuk ke tempat laundry pun ikutan masuk ke dalam untuk memata-matainya. Tapi tanpa disangka, si Claire malah menghampiri Douglas untuk meminjam koin. Claire selanjutnya malah menceritakan tentang pengalamannya yang beberapa hari lalu baru dirampok dan disandera, yang padahal perampoknya itu sedang berada di sebelahnya. Douglas pun berpura-pura simpati dan lalu mengajak Claire untuk dinner atau makan malam. Di malam itu, mereka pun pergi makan malam di sebuah restoran, dan di sana Douglas cerita jika ia hanya bekerja sebagai buruh di sebuah pabrik, dan tentunya tidak menceritakan sisi jahatnya. Malam itu dilanjutkan dengan mereka ngedate di atas sebuah kapal yang entah itu kapal milik siapa. Niat awal Douglas yang tadinya ingin memata-matai malah sepertinya dia jadi suka dan jatuh hati kepada si Claire ini. Di lain sisi, FBI terus menyelidiki kasus perampokan bank kemarin dan mulai mendapatkan sedikit penemuan. Agent Frawley sendiri menaruh kecurigaan kepada Claire karena ia mengira jika Claire termasuk dari bagian perampok kemarin, yang tentu kita tahu jika memang Claire ini bukanlah bagian dari perampok seperti yang diduga agen Frawley itu. Malamnya, Douglas kembali menjemput Claire di rumahnya. Claire pun mengajak Douglas untuk menjenguk temannya si asisten manajer yang kemarin dipukul oleh Jim saat merampok. Claire merasa bersalah karena sejak temannya ini dirawat di rumah sakit, dia belum pernah sekalipun menjenguknya.
Sepulang dari rumah sakit, mereka lanjut makan di sebuah restoran, dan di sini Claire menceritakan ke Douglas jika sebenarnya ada rahasia yang tidak ia ceritakan kepada FBI. Rahasia di mana jika sebenarnya Claire punya satu petunjuk penting, yaitu dia sempat melihat salah satu perampok yang memiliki tato di lehernya. Douglas pun tahu jika informasi yang dimiliki Claire tersebut membahayakan dirinya dan teman-temannya, karena FBI dapat dengan mudah melacak jika pemilik tato itu adalah si Jim. Ia lalu menyarankan ke Claire untuk tidak menceritakan hal itu ke FBI, karena nanti Claire akan dijadikan saksi dan akan melewati proses birokrasi yang ruwet dari FBI. Terlihat pun jika Claire setuju dengan saran dari si Douglas tadi. Saat mengantar Claire pulang, Claire menceritakan jika belakangan ini ia sering diganggu oleh preman-preman di sekitar rumahnya. Sampai preman-preman tersebut merusak mobilnya yang mengakibatkan Claire harus berjalan kaki untuk pergi kerja. Mendengar hal tersebut, Douglas selalu mengajak Jim untuk mendatangi rumah si preman yang mengganggu Claire dan mereka menghajar preman tersebut. Bahkan si Jim sampai menembak kaki preman itu. Selanjutnya, FBI yang terus melakukan investigasi pun semakin dekat dengan kecurigaannya terhadap Douglas dan komplotannya dan memata-matai mereka. Kecurigaan FBI semakin kuat karena memang Douglas dan teman-temannya itu memiliki rekor catatan kriminal yang cukup mencurigakan bagi FBI. Douglas dan Claire pun kembali ngedate. Kali ini mereka makan siang di sebuah restoran dan duduk di pinggir jalan di tempat terbuka. Saat Claire pergi ke toilet, tiba-tiba Jim yang kebetulan lewat menghampiri Douglas yang dilihatnya duduk sendirian. Sontak hal tersebut membuat Douglas panik karena ia takut jika Jim mengetahui kalau dia sedang ngedate dengan Claire, wanita yang dulu pernah mereka rampok dan sandra. Di lain sisi, Douglas juga takut jika Claire melihat tato yang ada di leher Jim dan Claire mengetahui jati dirinya dan juga Jim. Dengan cerdik, saat Jim ingin pergi dari sana, Douglas langsung merangkul dan menutup tato di leher si Jim, sehingga siang itu Claire tidak melihat tato yang ada di leher Jim itu. Setelah itu, Douglas lalu menemui Jim di apartemennya. Di sana Jim mengajak Douglas untuk beraksi merampok lagi, tapi kali ini target mereka adalah sebuah truk yang membawa uang yang sangat banyak. Mereka lalu mempersiapkan segala keperluan untuk aksi kali ini, hingga tiba hari di mana mereka beraksi merampok truk tersebut. Aksi perampokan kali ini tidak berjalan lancar karena salah satu penjaga truk berhasil menangkap Douglas, tetapi Jim berhasil menembak penjaga tersebut dan mereka pun langsung kabur dari lokasi kejadian. Polisi yang tahu perampokan tersebut pun mencoba mengejar dan terjadilah kejar-kejaran dan tembak-tembakan antara polisi dan para perampok ini. Hingga akhirnya mereka bisa lepas dari kejaran polisi setelah menukar mobil dan membakar mobil sebelumnya, sama seperti yang sudah mereka rencanakan. FBI yang curiga dengan Douglas dan teman-temannya pun menangkap mereka untuk dimintai keterangan terhadap aksi perampokan yang baru saja terjadi. Tetapi karena FBI memang tidak punya bukti kuat untuk memenjarakan mereka, Douglas dan teman-temannya pun lalu dilepaskan oleh Agent Frawley. Agent Frawley lalu mencoba menghubungi Claire untuk kembali meminta keterangan. Akan tetapi ternyata Claire sudah tidak bekerja lagi di bank yang kemarin dirampok, membuat Agent Frawley semakin curiga dengan Claire dan dia meminta anak buahnya untuk menyadap segala aktivitas Claire dari mulai email hingga teleponnya. Sampai akhirnya Agent Frawley mengetahui jika Claire sedang dekat dengan Douglas. Ia lalu mendatangi Claire dan mengungkapkan kepadanya jika FBI menaruh curiga kepada Douglas dan teman-temannya dan kedekatan Claire dengan Douglas dapat membuat Claire ikut terlibat kasus pencurian kemarin. Untuk yang ketiga kalinya, Jim lagi-lagi mengajak Douglas untuk melakukan aksi pencurian. Tetapi kali ini Douglas menolak, karena ia ingin tobat dari aksi ini dan ingin pergi dari kota ini bersama Claire hingga akhirnya Jim dan Douglas berkelahi karena hal tersebut. Douglas lalu mendatangi Freddy, pria tua pemilik toko bunga yang ternyata adalah pemasok informasi atas segala perampokan yang mereka lakukan. Douglas bilang jika ia tidak ingin merampok lagi, tetapi Freddy mengancam akan membunuh Claire jika Douglas menolak misi perampokan kali ini. Douglas lalu mencoba mendatangi Claire, tetapi Claire mengusirnya karena sekarang Claire tahu siapa Douglas sebenarnya, dan ia merasa selama ini telah ditipu olehnya.
Sampai akhirnya demi keselamatan Claire, Douglas pun menerima aksi pencurian yang awalnya ia tolak. Dan setelah itu, ia kembali menemui Claire dan mengungkapkan semua rahasia miliknya. Ia juga berjanji kepada Claire jika setelah misi terakhir ini, ia akan pergi jauh dari kota Charlestown ini. Di malam harinya, Agent Frowley mendatangi Christy, adiknya Jim, di sebuah bar. Di sana, Agent Frowley mengancam Christy dan menakut-nakutinya akan memenjarakannya. Karena Agent Frowley tahu jika Christy ini seorang penjual narkotika. Tetapi kedatangan sebenarnya dari Agent FBI ini adalah untuk mencari informasi tentang Jim dan rekan-rekannya. Sampai tiba hari perampokan, kali ini mereka akan mencuri uang dari stadion baseball di kota Boston. Sebelum Douglas memulai aksinya, Christy mendatangi Douglas untuk meminta ikut diajak pergi oleh Douglas setelah aksi pencurian ini. Tetapi Douglas menolak dan mengusir Christy dari sana. Sakit hati karena diusir oleh Douglas, Christy pun lalu mengadukan rencana perampokan Douglas kepada agen FBI Frowley. Douglas dan Jim yang tidak tahu jika aksi mereka sudah dibocorkan oleh Christy kepada FBI pun memulai aksi pencuriannya. Mereka berdua menyamar menjadi polisi untuk masuk ke dalam kantor stadion tersebut. Hingga mereka berhasil sampai ke ruang penyimpanan uang dan menggasak seluruh uang tunai yang ada di sana. Setelah mendapatkan uang dan ingin pergi dari lokasi tersebut, Douglas curiga dengan keadaan yang tiba-tiba senyap seolah hal ini telah diketahui oleh FBI. Benar saja di luar sana FBI dan polisi sudah mengepung tempat tersebut. Hingga akhirnya terjadi baku tembak antara para polisi dan komplotan perampok ini. Salah satu dari teman mereka pun akhirnya berkorban untuk keluar dan rela ditangkap, agar Douglas dan Jim bisa kabur dengan memakai seragam polisi. Tapi ternyata bukannya ditangkap, teman mereka ini malah mati diberondong peluru oleh FBI dan polisi. Berkat hal itu, Douglas dan Jim berhasil keluar dari sana dengan menyamar menjadi polisi. Ternyata Agent Frowley menerima informasi jika perampok tersebut menyamar menjadi polisi. Hingga akhirnya Agent Frowley melihat Jim yang mencurigakan karena membawa tas besar. Jim pun akhirnya dikepung oleh polisi dan tetap melakukan perlawanan hingga akhirnya Jim mati tertembak oleh polisi dan FBI. Douglas yang hanya bisa melihat dari jauh pun langsung pergi dari sana dan hanya dialah yang tersisa setelah semua teman-temannya mati pada aksi perampokan kali itu. Selanjutnya terlihat Douglas menelpon Claire dan ternyata Claire sudah bersama dengan FBI yang sengaja ingin menjebak Douglas. Di telepon itu, Claire meminta Douglas datang menemuinya. Tetapi ternyata Douglas sudah tahu jika Claire sedang bersama FBI karena ia menelpon sambil memantau Claire dari jendela. Di telepon itu, Douglas berpura-pura akan datang menemui Claire mengakibatkan FBI bersiap untuk menyergapnya. Tetapi ternyata itu hanya tipuan dari Douglas. Dia memang tidak bermaksud untuk datang menemui Claire. Dia menelpon hanya untuk pamit, pergi meninggalkan Claire dan juga kota Boston ini. Selanjutnya terlihat Douglas menyamar menggunakan pakaian satpam dan pergi menuju stasiun dan selanjutnya dia pergi jauh meninggalkan Claire dan semua kenangan kelamnya di kota tersebut. Not the way I planned it. For the first time, but I know I'll see you again. Tamat. Oke teman-teman, pada akhirnya kisah perampokan ini ditutup dengan matinya seluruh anggota geng perampok tersebut dan menyisakan Douglas sendiri yang masih hidup. Douglas sendiri memang sedari awal ingin berhenti dan pensiun dari kegiatan merampok ini, tetapi ia diancam dan dipaksa untuk terus ikut dalam misi perampokan. Hingga akhirnya setelah semua temannya mati, ia bisa terbebas dari hal ini semua dan pergi jauh untuk memulai hidupnya yang baru. Film ini sendiri mendapatkan rating yang cukup baik dan review yang baik dari para kritikus film, sehingga untuk kalian yang ingin merasakan atmosfer keseruan dan ketegangan filmnya dapat menonton langsung karena dari konten ini tentunya tidak selengkap filmnya saat kalian menonton langsung. Baiklah, sampai di sini dulu edisi kali ini, sampai ketemu di edisi selanjutnya.